Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memasuki fase paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Serangkaian laporan media, pernyataan pejabat, pergerakan militer skala besar, hingga bocoran intelijen mengindikasikan bahwa opsi militer terhadap Iran kini bukan lagi soal apakah, melainkan kapan. Media Israel, bukan jadi atau tidak, tapi kapan. Pada 18 Januari 2026, Channel 12 Israel mengutip seorang pejabat senior Amerika Serikat yang berbicara secara anonim. Pejabat tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap Iran sudah diputuskan secara prinsip dan perdebatan kini hanya berkisar pada waktu pelaksanaannya. Sinyal serupa datang dari Israel Hayom yang melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, telah melakukan konsultasi intensif dengan dua pemimpin negara kawasan Timur Tengah. Negara-negara tersebut tidak disebutkan namanya, namun disebut memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan bersedia memberikan dukungan penuh terhadap langkah proaktif untuk menggulingkan rezim Iran dalam waktu singkat. Penilaian Mossad, serangan terbatas dinilai tidak efektif. Laporan Israel Hayom juga mengungkap bahwa Israel telah menyerahkan penilaian intelijen kepada Presiden AS Donald Trump yang disebut berasal dari Mossad. Penilaian tersebut menyimpulkan bahwa serangan udara terbatas tidak akan mampu menjatuhkan kepemimpinan Iran. Operasi setengah-setengah justru berisiko memicu eskalasi perang regional. Jika serangan benar-benar dilakukan, maka opsi yang paling rasional adalah serangan besar dan menentukan, bukan sekedar serangan simbolik. Media Israel lainnya, Yediot Ahronot, melaporkan bahwa Netanyahu telah mengirimkan sinyal tegas kepada Washington. Israel siap menghadapi skenario terburuk, termasuk kemungkinan Iran meluncurkan lebih dari 700 rudal balistik ke wilayah Israel, asalkan serangan AS benar-benar berujung pada runtuhnya rezim Iran. Dugaan paling mengguncang, rencana menyingkirkan Khamenei. Ketegangan meningkat drastis setelah muncul pernyataan kontroversial dari Dan Shapiro, mantan duta besar AS untuk Israel. Shapiro menulis di media sosial bahwa Trump berencana mencoba membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pekan berikutnya. Meski tidak disertai bukti operasional, pernyataan ini langsung mengguncang Teheran dan memicu respon keras. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari yang sama menulis di platform X bahwa serangan terhadap pemimpin tertinggi sama artinya dengan perang total terhadap bangsa Iran. Pezeshkian mengemas narasi tersebut dengan menyebut 90 juta rakyat Iran sebagai satu kesatuan yang siap menghadapi agresi. Narasi ini kemudian disebarkan oleh sejumlah media resmi Tiongkok. Namun di kolom komentar media Tiongkok, justru muncul ribuan respon sinis dari warganet yang menuding bahwa rezim hanya mengingat rakyat saat membutuhkan tameng. Dalam penindasan, rakyat justru menjadi korban pertama. Pergerakan militer, USS Lincoln hingga pengerahan besar di Yordania. Di luar perang kata-kata, indikator paling krusial adalah gerakan militer nyata. USS Abraham Lincoln menuju zona serang. Kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln terdeteksi pelacak maritim pada 19 Januari 2026 dengan sistem AIS aktif sedang melintasi Selat Malaka melalui Singapura. Makna strategisnya, 1. Begitu melewati Selat Malaka, sebagian besar target utama Iran, termasuk Teheran, secara teori sudah berada dalam jangkauan rudal jelajah Tomahawk. 2. Untuk mengoptimalkan operasi udara tanpa pengisian bahan bakar dari udara, USS Lincoln diperkirakan membutuhkan 3 hingga 5 hari pelayaran tambahan untuk mencapai posisi serang ideal. Hal ini membuat kemungkinan aksi militer dalam bulan Januari dinilai tinggi. Di saat bersamaan, pengerahan besar-besaran terdeteksi di Timur Tengah. Sedikitnya 12 jet tempur F-15E dipindahkan dari pangkalan AS di Inggris ke pangkalan AS di Yordania. Lebih dari 10 pesawat angkut strategis C-17A tiba di Yordania, diduga membawa amunisi dan logistik. 6 pesawat tanker KC-135 lepas landas dari Inggris untuk mendukung operasi udara jarak jauh. Menariknya, dari 12 F hingga 15E tersebut, hanya 1 pesawat yang menyalakan transponder, sehingga jejak penerbangannya terlihat publik. Analis menilai ini sebagai perang psikologis yang disengaja, pesan bahwa AS sudah berada di depan mata Iran. Yordania dipilih karena kedekatan geografis dengan Iran,
Statusnya sebagai sekutu AS, hubungan diplomatik resmi dengan Israel, hubungan Yordania-Iran yang buruk. Sementara itu, Qatar dan Arab Saudi dilaporkan enggan menyediakan pangkalan karena tidak ingin memancing konfrontasi langsung dengan Iran, membuat Yordania dan pangkalan AS di Irak menjadi poros utama. Mengapa F-15E bukan F-22 atau F-35? Pertanyaan ini dijawab oleh sejumlah analis militer. 1. Informasi publik hanya puncak gunung es. F-22 dan F-35 bisa saja sudah dikerahkan secara senyap. 2. Israel dan AS diyakini telah memetakan sistem pertahanan udara Iran, terutama setelah konflik 12 hari sebelumnya dan pembatalan serangan AS di detik terakhir. 3. Jika pertahanan udara Iran sudah diketahui, F-15E menjadi pilihan rasional karena daya angkut senjatanya mencapai kurang lebih 23.000 pon, jauh melampaui F-15 kurang lebih 5.000 pon. Artinya, jika syarat menembus pertahanan terpenuhi, F-15E memberikan daya hancur yang jauh lebih besar untuk serangan skala luas. Hambatan politik AS menyusut, sikap wakil presiden berubah. Laporan The Washington Post pada 19 Januari 2026 menyebut adanya perubahan penting di lingkaran Gedung Putih. Wakil Presiden J.D. Vance, yang sebelumnya dikenal berpandangan isolasionis, kini disebut mendukung opsi serangan terhadap Iran. Sumber internal menyatakan Vance menilai Trump telah menggambar garis merah terkait pembunuhan demonstran Iran dan kegagalan menegakkannya akan merusak kredibilitas politik presiden. Sikap ini disebut sejalan dengan pandangan Marco Rubio yang sebelumnya juga memperingatkan Trump soal risiko politik jika janji mendukung rakyat Iran tidak ditepati. Sinyal kepanikan internal Iran, modal kabur dan pembelotan. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pada akhir pekan 18 hingga 19 Januari 2026 bahwa terjadi arus pelarian modal besar-besaran dari Iran, menggambarkannya sebagai tikus yang mulai kabur dari kapal yang tenggelam. Sumber-sumber menyebut Ayatullah Khamenei diduga menunjuk putranya Mojtaba Khamenei sebagai penerus. Mojtaba dikabarkan memindahkan sekitar 328 juta US dollar ke luar negeri. Total dana yang diduga keluar dari jaringan elit Iran disebut mencapai 1, miliar US dollar melalui bank bayangan kripto dan jalur informal. Pada 19 Januari 2026, media Iran internasional melaporkan pembelotan signifikan. Seorang diplomat senior Iran di Jenewa, Hokmabad, mengundurkan diri dan mengajukan suaka politik ke Swiss. Ia telah bertugas sejak 2017 dan kerap mewakili Iran di lembaga-lembaga ekonomi PBB. Media tersebut juga menyebut ada diplomat lain yang mulai mengikuti langkah serupa. Kesimpulan, rangkaian indikator politik, intelijen dan militer menunjukkan bahwa opsi serangan besar terhadap Iran kini berada pada tahap paling konkret. Dari pergerakan kapal induk, pengerahan udara masif, perubahan sikap elit politik AS, hingga tanda-tanda kepanikan internal di Teheran, semua mengarah pada satu kesimpulan. Rezim Iran menghadapi tekanan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah langkah berikutnya adalah serangan penentu atau masih akan tertahan oleh kalkulasi politik terakhir? Dunia kini menunggu hitungan hari, bukan bulan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.